kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Siapa yang hari ini bersuka cita dan bergembira? Wah, hari ini sudah mandi dan sarapan semuanya ya? Sudah ya? Kalau sudah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sikapnya sungguh-sungguh ya. Nah, duduknya yang tertib di rumah, tidak ada yang main-main, tidak ada yang bercanda lagi ya. Yuk kita mau nyanyi Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya siap ya? Siap yuk. Boleh yang mau sambil berdiri, boleh ada yang sambil bergerak, boleh kita menyanyikan lagu pujian dengan semangat ya. Kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya Jesus in the family ya. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ada bahasa Mandarin. 主耶稣在我在你主，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我在你主，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Bahasa India. Well, pusing 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 Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Saya anak-anak percaya Tuhan Yesus baik. Kita mau nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan
Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, sehingga kita bisa makan setiap hari, bisa sekolah, bisa belajar, bisa diberi kesehatan. Yuk, sebelum mendengar firman Tuhan, bisa aja kita mau bilang terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus buat segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kekuatan, buat kesehatan, buat keluarga yang Kau beri. Haleluya, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, pimpin kami, berkati kami yang mendengar. Mister Yo yang menyampaikan firman Tuhan, Kau berkati juga ya Tuhan, berkati juga setiap anak-anak dan keluarga atau setiap orang yang mendengar firman ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Anak-anak hebat masih ingat cerita kemarin? Misalnya cerita apa ya kemarin ya? Ya, kemarin masih tentang Esther. Nah, apa yang terjadi? Bapak Haman dendam kepada Bapak Mordekai. Nah, kenapa bisa dendam? Karena Bapak Mordekai tidak mau berlutut dan menyembah Bapak Haman. Wah, kenapa seperti itu ya? Nah, karena Bapak Mordekai itu orang Israel, dan Bapak Mordekai hanya mau menyembah Tuhan saja, tidak mau menyembah orang. Bapak Haman menganggap Bapak Mordekai tidak menghormati Bapak Haman. Nah, Bapak Haman ingin membunuh semua bangsa Israel. Padahal yang bersalah tidak mau berlutut cuma Bapak Mordekai saja. Tapi Bapak Haman dendam yang salah. Dendamnya ke Bapak Mordekai dan ke semua orang Israel. Nah, terus apa yang dilakukan Bapak Haman untuk menolong supaya orang Israel tidak dibunuh? Bapak Haman minta tolong sama Ratu Esther, keponakannya sendiri. Nah, akhirnya Ratu Esther ini mau membantu Bapak Haman dengan menemui suaminya, Raja Ahasiweros. Nah, tapi ada masalahnya. Masalahnya apa ya? Jadi orang yang datang pada raja, jika tidak dipanggil sama raja, pastilah dia dihukum mati.
kecuali jika raja mengulurkan tongkat emas. Nah, maka akan diampuni orang itu supaya tetap hidup. Jadi kalau ada orang datang sama raja, kalau raja nggak suka atau raja tidak memanggil dia, pastilah orang itu dihukum mati. Kecuali misalnya raja nggak apa-apa dah, mungkin dia mau menemuiku, ada perlu mungkin, ya udah aku ulurin tongkat emas, pasti dia hidup. Akhirnya Esther juga bingung. Ratu Esther ini, aduh gimana ya, raja nggak panggil aku, padahal aku ada perlu sama raja, pengen ngomong sama raja, gimana ya. Wah, nanti kalau dia nggak ulurin tongkat emas, aku pasti dihukum mati. Nah, akhirnya bagaimana? Esther meminta tolonglah kepada Bapak Haman supaya orang Israel berpuasa. Nah, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai Esther, supaya Esther bisa ngomong, bisa kepada raja, dan raja menerima Esther, Ratu Esther. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, setelah berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, bangsa Israel akhirnya Esther memberanikan diri menemui raja. Gimana rajanya? Rajanya marah karena Tuhan ikut bekerja. Nah, akhirnya raja mengulurkan tongkat emas mengampuni Ratu Esther. Nah, itu dia pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jika kita punya masalah dengan orang lain, jangan membenci sekeluarganya juga, saudaranya juga. Nah, terus jangan kalau punya masalah sama aku, punya masalah nih sama tetanggaku, aku sama teman mainku, aku punya masalah nih. Nah, suatu saat papanya lewat, aku juga benci sama papanya gara-gara anaknya, aku kesal sama si Budi, aku kesal sama si Budi, papanya lewat ikut kita benci. Wah, tidak, jangan seperti itu. Aku kesal sama si Budi, mamahnya lewat nggak mau nanya. Wah, jangan, padahal mungkin mamahnya mungkin baik. Nah, jangan seperti itu. Nah, tapi jika kita punya masalah dengan orang lain, cepat-cepat dibereskan. Jangan nggak mau memaafkan. Jika tidak mau memaafkan, nah mungkin bisa seperti itu, bisa seperti Bapak Haman, lama-lama membenci keluarganya, saudaranya, dan orang banyak. Tuh, yang kedua, ketika kita menemui kesulitan, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Itu yang pertama. Kalau anak-anak sakit, yang pertama yang harus dilakukan berdoa. Nah, setelah berdoa, baru ke dokter atau minum obat. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Nah, dokter itu hanya berusaha mengobati, memberi obat, memberi masukan dokter itu, tapi yang menyembuhkan itu Tuhan. Nah, sama seperti bangsa Israel di sini. Bangsa Israel menaati Esther supaya disuruh berpuasa. Berpuasa itu artinya apa? Berpuasa itu sama artinya dengan berdoa, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu artinya berpuasa, menjaga diri dari yang tidak baik. Misalnya, aku hari ini tidak mau berkata bohong, aku hari ini mau jadi anak yang baik, tidak mau marah-marah lagi hari ini. Ditahan tuh, walaupun ada yang mau marah, ditahan, jangan marah. Nah,
dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa. Nah, yang ketiga, jangan lupa doakan pemimpin kita. Nah, siapa pemimpin kita? Banyak. Ada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, pejabat-pejabat, ada Bapak Gembala Sidang, pendeta. Nah, itu para pemimpin kita. Kalau di rumah, orang tua kita, papa kita doakan ya. Kalau di lingkungan kita ada Bapak RT, Bapak RW, kita ikut juga doakan mereka. Mister, Bapak RT di rumahku jahat, misalnya begitu. Nggak apa-apa, doakan supaya Tuhan mengubahkan hatinya supaya jadi lebih baik ya. Doakan para pemimpin kita. Nah, pertanyaannya, apa yang diulurkan raja untuk mengampuni orang jika ada orang yang datang kepadanya tanpa dipanggil? Apa yang diulurkan raja? Bendanya namanya apa? Jawab ya. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini kami belajar ya Tuhan, dari Esther dan bangsa Israel ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Engkau, selalu berdoa. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Menteri, pejabat negara. Berkati juga ya Tuhan Pak RT RW, pemimpin di gereja ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan juga orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau menyertai bangsa ini dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. God bless us.